Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1087 yang lalu, cerita dalam chapter 1088 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan peristiwa di Pulau Beehive. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Garp tergeletak di tanah usai saling serang dengan Kuzan. Sementara itu, Avalokpizarro menggunakan kekuatan buah iblis miliknya untuk menciptakan tangan besar dari Pulau Beehive. Tangan besar tersebut diarahkan ke kapal milik Garp. Di kapal itu ada para marinir dan tahanan yang dibebaskan dari Pulau Beehive. Apabila tangan besar dari Avalokpizarro menghancurkan kapal tersebut, maka dapat dipastikan akan jatuh banyak korban jiwa. Koby dari bagian kota bisa melihat tangan besar Avalo mengarah ke kapal milik Garp. Dia pun sangat panik dan khawatir akan keselamatan orang-orang yang ada di kapal. Namun, Garp meminta Koby untuk tetap tenang karena menurut Garp, keadilan akan menang. Ekspresi Garp terlihat biasa saja walau tahu tangan besar dari Avalokpizarro sedang mengarah ke kapal miliknya. Di balik ketenangan Garp, tentu ada keyakinan bahwa kapal tersebut tidak akan hancur. Dalam chapter terbaru nanti akan diperlihatkan aksi dari Bogart yang sedang berada di dalam kapal. Alasan mengapa Garp tetap tenang karena sejak awal dia telah menugaskan Bogart untuk melindungi kapal. Itulah mengapa Bogart tidak ikut turun di Pulau Beehive. Garp memerintahkan agar Bogart tetap di dalam kapal sebagai persiapan apabila ada serangan-serangan dari musuh yang mengarah ke kapal miliknya. Melihat ada tangan pulau yang mendekat kapal akan membuat Bogart segera bertindak. Sebagai seorang pengguna pedang, Bogart akan menebas tangan pulau dari Avalokpizarro sehingga tangan tersebut terbelah dan jatuh di laut tanpa mengenai kapal. Hal itu pun akan membuktikan bahwa kualitas kekuatan Bogart memang sangat hebat. Dengan adanya Bogart di sana, maka kapal itu beserta isinya akan berhasil selamat. Kemudian, di bagian kota Pulau Beehive, Garp akan tersenyum saat melihat tangan pulau Avalokpizarro telah terbelah. Garp pun akan bangkit dan siap untuk bertarung kembali. Namun, Kuzan yang sebelumnya saling pukul dengan Garp tampak masih belum bisa bangkit lagi. Dengan begitu, yang akan menghadapi Garp adalah Shiryu dan Vascocu. Shiryu akan memanfaatkan teknik tembus pandang dan kecepatan pergerakannya saat melawan Garp. Garp memiliki Ken Bunshoku Haki yang sangat baik untuk mengetahui di mana keberadaan Shiryu. Gerakan dari Garp pun sangat cepat sehingga Shiryu akan sangat kerepotan. Sementara itu, Vascocu akan memperlihatkan lebih banyak kemampuan yang dia miliki. Dia akan melancarkan berbagai serangan kepada Garp. Setelah beberapa waktu, Vascocu pun akan tumbang dalam pertarungan tersebut. Garp akan mengalahkannya dengan tinju yang sangat kuat. Sedangkan Shiryu masih bisa terus bertarung, tapi tubuhnya semakin terluka dan semakin terdesak oleh Garp. Saat Shiryu telah hampir kalah, Kuzan pun akhirnya bisa bangkit kembali. Kuzan bersiap untuk bertarung lagi melawan Garp. Kuzan meminta Shiryu untuk segera mundur karena dia akan membuat lingkungan sekitar menjadi beku. Kuzan menyerang Garp dengan berbagai teknik es dari buah iblis miliknya, sehingga area pertarungan mereka pun membeku dengan semakin luas. Banyak bawahan dalam bajak laut Kurohige ikut menjadi beku. Untung saja, Koby, Helmeppo, dan Prince Grass bisa menjaga jarak aman sehingga mereka tidak terkena dampak pembekuan. Melihat sudah ada terlalu banyak es di area pertarungan, Garp pun melompat ke atas dan memakai teknik Galaxy Impact. Teknik tersebut membuat es-es dari Kuzan menjadi hancur. Setelah itu, ternyata Bogart sudah berada di Pulau Beehive. Bogart berniat untuk membantu Garp, tapi Garp bilang mereka semua harus segera mundur dari sana. Garp pun memerintahkan Koby, Helmeppo, dan Prince Grass untuk segera kembali ke kapal dan Bogart disuruh untuk melindungi mereka semua. Sedangkan Garp, dia berkata bahwa dia nanti akan menyusul karena Garp harus tetap tinggal di sana untuk menahan para musuh. Koby tidak setuju karena dia khawatir akan keselamatan dari Garp. Melihat Koby yang keras kepala pun membuat Garp memerintahkan Bogart untuk membawa Koby secara paksa. Jadi Bogart mengangkat tubuh Koby dan pergi dari sana. Bogart tidak protes dengan rencana Garp untuk menahan para musuh sendirian. Sebab Bogart tahu betul ketika Garp sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, sangat sulit untuk menghentikannya. Setelah itu, fokus cerita beralih ke markas besar Angkatan Laut. Akainu telah menerima kabar soal kedatangan Garp ke Pulau Beehive dan di sana Garp bertarung melawan Kuzan. Akainu pun kesal karena Garp mengambil langkah besar untuk menyerang markas Yonko tanpa izin.
Akainu juga ragu apakah Garp pada usia tuanya akan mampu mengalahkan Kuzan dan para komandan Taita. Selain itu, Pulau Bihif juga adalah pulau bajak laut, sehingga jumlah bajak laut di sana ada banyak sekali. Akainu paham bahwa sekuat apapun Garp, situasi di sana sangat tidak menguntungkan bagi Garp. Menurut Akainu, seandainya Garp dikalahkan, maka itu akan berakibat cukup buruk bagi Angkatan Laut. Sebab, Garp adalah pahlawan Angkatan Laut dan marinir legendaris. Jika dia kalah di tangan para bajak laut, maka itu akan menurunkan semangat dari banyak marinir. Di sisi lain, para bajak laut di seluruh dunia semangatnya akan bangkit apabila mengetahui kabar kekalahan Garp. Kemudian diperlihatkan Kizaru yang telah semakin dekat dengan Pulau Egghead. Kizaru dan Gorosei Saturn juga menerima kabar soal Garp yang menyerang Pulau Bihif. Menurut Kizaru, apapun hasil pertarungannya nanti, keadaan dunia akan semakin tidak baik-baik saja. Gorosei Saturn membenarkan hal tersebut. Saturn tahu sudah ada terlalu banyak hal besar yang terjadi pada waktu belakangan ini. Setelah itu, markas Morgans ditampilkan. Morgans juga telah menerima kabar yang sama dari mata-mata. Morgans pun terlihat sangat bersemangat dan berkata bahwa ada terlalu banyak berita menarik yang harus ditulis. Mulai dari eksistensi sosok misterius di tata kosong, kekuatan dari para Gorosei, hingga yang terbaru, pertarungan Garp sang pahlawan angkatan laut melawan Kuzan sang mantan admiral. Perkataan Morgans mengindikasikan bahwa Wapol sudah cerita tentang Imsama dan perubahan para Gorosei. Kabar-kabar itu pun siap dijadikan berita panas di dalam koran. Terakhir, Pulau Bihif akan kembali disorot. Garp telah berhasil mengalahkan Kuzan, walau Garp sendiri kelelahan dan terluka parah. Sialnya, di pantai Pulau Bihif terlihat kapal Kurohige sudah kembali ke sana. Kurohige bisa kembali dengan cepat karena dua kemungkinan. Pertama, jarak Pulau Winner dan Pulau Bihif tidak terlalu jauh. Kedua, jaraknya mungkin jauh, tapi Van Augur menggunakan kekuatan teleportasi untuk membuat mereka bisa kembali dengan cepat. Kurohige pun akan segera bertemu dengan Garp. Kurohige pasti akan kaget melihat markasnya sudah porak-poranda. Beberapa komandan Titan juga sudah kalah dan kini mereka terluka parah. Kurohige sangat yakin bahwa dia tidak boleh lengah saat menghadapi Garp. Kurohige akan langsung menggunakan full powernya saat melawan Garp nanti. Komandan Titan lain yang masih bisa bertarung pun akan langsung serius. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Nah itu tadi prediksi chapter 1088 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.